Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dalam taklin penyampaian yang bermanfaat insyaallah. Dalam keadaan stay at home, ya tinggal di rumah. Indonesia bencana nasional wabah corona ini, kita semampu kita, fasilitas yang diberikan oleh Allah pada kita manfaatkan. Taklim kita kelanjutannya adalah dalam topik HUT Proklamasi Indonesia Merdeka 9 Ramadan. Nah, alangkah bagusnya kita merenungkan ini. Kita umat Islam sudah cukup mengetahui semuanya. Tanggal 9 Ramadan 77 tahun yang lalu, kalau hitungan komariah, Indonesia diberi karunia merdeka. Di rumah yang untuk proklamasi itu dipegang saat adalah rumah orang saudagar Arab masalah waktu itu, yakni Syekh Martak, yang dipakai untuk proklamasi itu. Semoga bermanfaat fitunya wal akhirah. Lah, kita umat Islam ini coba kita renungkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fathan mubina. Surat Al-Fatah ayat 1. Insyaallah cukup dimengerti bahwa Allah benar-benar memberi kemenangan kepadamu Muhammad. Kemenangan yang nyata, yakni di bulan Ramadan tanggal 20. Waktu itu hijrah tahun ke-8, terbukanya kota Mekah lepas dari penjajahan berhala jahiliyah dalam sistemnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fatahna laka fatham mubina. Kemudian idza jaa nasrullahi wal fath. Itu. Kemudian untuk kita ini Indonesia dituangkan dalam bentuk syukurnya bersyahadat, kesaksian yang besar atas berkat rahmat Allah itu di mukadimah Undang-Undang Dasar yang sekian kali saya sampaikan, saya ingatkan, supaya kita umat Islam Indonesia merasakan betul, menikmati betul pemberi karunia Allah. Tanah tumpah darahku, di mana tanah tumpah darah waktu kita lahir, darah ibunya, tempat kelahiran kita ini. Tanah airku, tanah tumpah darahku. Kemudian di sanalah kita berdiri untuk tegak, menjadi pengawal ini. Nah, ini istilah majaz simbolik menyebut ibu ini. Apa kita boleh ikut menyebut ibu Pertiwi? Kalau dilacak sejarah, Pertiwi itu adalah nama Dewi Bumi, di mana dalam kepercayaan mereka kalau ada seorang dewa besar ingin melahirkan sesuatu, dia itu cari sang wanita Dewi, dewa Dewi, lalu partnernya itu disebutnya Sakti. Nah, itu saktinya Dewa Siwa atau Wisnu atau yang lain itu artinya dengan si Pertiwi itu melahirkanlah bumi Indonesia katanya. Maka disebut Ibu Pertiwi. Nah, saya tidak setuju tentang hal ini ya, karena itu kaitannya dengan takhayul mitologi dewa-dewa sejarah masa lalu. Atau hanya sekedar indah-indahnya bahasa saja, keindahan bahasa, kemesraan, menyebut ibu kan mesra rasanya gitu ya. Nah, hal inilah kita perlu memberikan pencerahan untuk khususnya umat Islam di bulan Ramadan ini. Bisa renungan, khutbah, apa ceramah, atau adakan suatu saat acara sungguh-sungguh kita mengadakan HUT Proklamasi Merdeka Indonesia 9 Ramadan. Juga mengingatkan nanti merdekanya Mekah dari jahiliyah dan berbagai macam hal yang bermanfaat. Mungkin nanti dalam istilah peringatan dirangkaikan dengan
nuzul Quran, Lailatul Qadar dan sebagainya, itu monggo dalam ceramah tausiah taklim ini perlu memberikan wawasan yang sistematik sehingga memadukan resapan antara iman, ilmu dan amal dengan diakronika sejarah. Jadi al-qasas itu faksusil qasas la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah al-qasas, sejarah kisah-kisah yang berharga masa lalu itu supaya orang berpikir. Maka dalam pelajaran kelas 1 aliyah SRTA itu ada pelajaran IPS itu kelas 1 itu ada dituntun supaya berpikir dalam diakronik sejarah. Malah presiden kita dulu mengumandangkan jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Jadi kalau umat Islam dengan sadar iman, ilmu, sejarah juga ini adalah memperingati proklamasi tanggal 9 Ramadan, insya Allah tidak melanggar undang-undang. Apakah dicurigai, wah itu islamisasi Indonesia dan sebagainya itu. Insya Allah ya tidak. Ini dalam rangka bersyukur. Lebih bernilai, tambah bernilai sebab di saat Ramadan. Begitu juga hal-hal yang lain. Peristiwa-peristiwa besar Indonesia kemungkinannya juga pada dasarnya Islamis. Misalnya Raden Ajeng Kartini, jangan terkesan hanya gedungnya yang besar kayak ban Vespa, begitu lupa ada pakaian Kartini. Ternyata dalam perhidupnya itu beliau sangat antusias sekali bertanggung jawab dengan ilmu Islam. Kepengen sekali mengerti tentang Islam sehingga kepada Kiai Soleh Darat itu dalam dialognya dalam berbagai macam bacaan buku sejarah. Apa dialog antara lain supados dia terjemahkanlah Al-Quran dalam bahasa Jawa itu. Karena terkesan dilarang oleh Belanda maka ditulis dengan huruf Arab Pegon katanya waktu itu, sehingga Raden Ajeng Kartini itu termasuk awal pelopor bagaimana membangun kesadaran umat Islam terhadap Qurannya. Tadarus Al-Quran itu bukan sekedar baca membaca, tapi bagaimana itulah semangat Ajeng Kartini yang bisa kita peroleh dan lain sebagainya sekitar ketauhidan juga ada. Jadi para jamaah, para peminat taklim saya ini mudah-mudahan bermanfaat. Monggolah kita bersama-sama mengembangkan ilmu dan amal Islam secara berkemajuan, berperadaban yang layak untuk tampil masa depan. Ukhrijat linnasi khairu ummatin ukhrijat linnas. Kita ditampilkan jadi umat yang terbaik tampil di dunia ini. Kemerdekaan Indonesia mudah-mudahan sebagai awal langkah kita dengan modal negara yang besar dan subur makmur loh Cinawi ini. Kita mengembangkan bentuk syukurnya, ditampilkan videonya wal akhirah, manfaatnya hasanahnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.